Dia menuju di lokasi wilayah tambang. Nah, ini tempat panisan, situs panisan Gunung Pangajar. Tangke serap uang langsung ke arah kuari tambang batu ansit. Assalamualaikum Sampurasun Baraya. Setelah mengungkap temuan misterius batu meja bundar berbenturan heksagon di kawasan Pasir Paniisan, penelusuran Ketua Umum Majelis Adat Sunda Masda Jawa Barat, Abah Anton Carlian bersama para tokoh adat dan tim pendamping berlanjut ke titik krusial berikutnya, yaitu situs Gunung Pangajar di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini menghadirkan sebuah elemen masyarakat, pemerintah dan instansi pemegang proyek untuk bijak memandang sejarah sebagai identitas bangsa yang tak ternilai harganya. Di balik keindahan alam dan potensi sejarahnya yang tinggi, kawasan ini kini berada di tengah situasi yang dilematis dan penuh tantangan. Menjaga pusaka leluhur di tengah deru pembangunan. Gunung Pangajar menyimpan jejak peradaban masa lalu yang sangat berharga bagi identitas masyarakat Sunda Priangan. Namun, saat ini lokasi tersebut beririsan langsung dengan aktivitas kuari atau penambangan material batu yang diproyeksikan untuk mendukung pembangunan bendungan Leuwi Keris. Kondisi ini menghadirkan sebuah pertanyaan besar yang harus segera dijawab bersama. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional dengan upaya pelestarian situs budaya dan warisan leluhur? Sekitar Gunung Pangajar ini epidemik babu haur koneng. Dulu memang ada nama raja di wilayah sini juga, namanya Raja Haur Koneng. Ayeuna orang tos dugi di puncak Gunung Pangajar. Dia puncaknya tinggal bukit kapungkur di dia tempat Umargi namina Pangajar, panginten tempat belajar lah, belajar baik belajar kawedukan, belajar ya tulis menulis, sastra dan lain-lain. Daun lontar, Pak. Ya, dina daun lontar ieu bukit Pangajar kapungkur di dieu oge aya meja buleud oge. Aya pohon tiara mung ayeuna kumargi ya tos didamel kanggo ngabangun leuwih keris anu aya di ditu janten ieu hampir CF. Ieu gunung batu dan sepanjang Gunung Pangajar itu ternyata merupakan gunung batu. Dia tinggal di batu-batuna tuh. Janten juga di Gunung Uhud. Dalam kunjungan lapangan tersebut, Abah Anton Carlian bersama jajaran Dewan Adat Sunda, Korlap Kidanu, Ketua Forum Gunung Pangajar Kang Hendra Bima serta tim digital menegaskan pentingnya langkah-langkah nyata. 1. Audit dan perlindungan situs meminta pihak terkait untuk memperhatikan aspek cagar budaya agar peninggalan leluhur tidak musnah tertimbun atau tergerus oleh aktivitas kuari. 2. Sinergi pembangunan dan pelestarian mendorong adanya kajian ilmiah lanjutan dari para ahli sejarah dan arkeologi untuk menyelamatkan artefak penting sebelum area tersebut mengalami perubahan bentuk secara permanen. 3. Kepedulian bersama mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan instansi pemegang proyek untuk bijak memandang sejarah sebagai identitas bangsa yang tak ternilai harganya. Gunung Pangajar itu kenapa dikasih nama Gunung Pangajar, Kang? Ya, ini Gunung Pangajar itu dulu sejarah orang tua kita dari cerita nenek buyut kita itu dulu tempat belajar. Jadi ada bangunan di atas, dulu baca tulis di daun itu, adanya di puncak Gunung Pangajar. Zaman sejarah Belandanya ini sempat jadi camp tahanan dulunya kan. Kemandalaan hilang sama Belanda dipakai camp tahanan ya. Tahanan Gunung Pangajar. Ada bangunannya atau gimana? Dulu ada peninggalan ini bangunan dulu. Bangunannya udah rusak bangunan. Udah hilang semua ya. Bangunan itu kemudian setelah selesai masa penjajahan nasionalis itu dipakai belajar warga di atas. Memang ada tulisan-tulisannya atau ada peta pikiran? Ada peta kuno kalau kata teman-teman yang ahli Macam bidang peta. arkeologi bilangnya peta kuno karena itu ada simbol bulat segitiga di meja yang
di batu yang terhampar itu ada kode-kode gitu. Oh. Jadi itu Orang sini bilangnya batu bedil karena batu-batu yang panjang itu kayak bedil, ada yang moncong meriam, kemudian ada pelurunya bulat, itu ada bulat-bulat di sana teh. Iya. Jadi Dorpa. Ya orang sini batu bedil karena mungkin kayak bedil ada peluru gitu. Iya. Situs Gunung Pangajar bukan sekedar bongkahan batu atau lahan kosong, ia adalah buku sejarah terbuka yang merekam kearifan masa lalu. Akankah warisan ini tetap berdiri tegak atau perlahan tenggelam dalam deru kemajuan zaman? Ikuti terus kelanjutan investigasi dan penelusuran eksklusif ini hanya di channel resmi Macan Abah Anton Carlian.